Kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dibebaskan melalui sidang pra-peradilan. Polisi terbukti menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang sah. Setelah 49 hari ditahan di Mapolda Jawa Barat, Peggy Setiawan akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Kami sudah bersama dengan Peggy Setiawan, saudara, untuk mengajak Anda berbincang langsung pada hari ini. Selamat pagi, Mas Peggy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja dan sangat bahagia. 49 hari Mas ditahan di Mapolda Jawa Barat. Hal pertama yang kepikiran sama Mas Peggy untuk dilakukan setelah bebas ini apa sih Mas? Yaitu bisa bertemu keluarga, memeluk mama dan bapak. Situ. Sudah ada rencana mau melakukan apa mungkin Mas setelah ini? Rencana yang paling penting itu adalah kumpul dengan keluarga, terus bercengkerama. Setelah itu saya pribadi ingin melanjutkan bekerja gitu aja. Ingin melanjutkan bekerja juga ya. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya Mas. Sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei kalau nggak salah ya Mas ya. Itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat kemudian berteriak begitu ya Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy, kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pas waktu dibawa saya itu tidak sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan, karena pikiran saya pasrah. Karena saya mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya di bawah itu saya pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini pembunuhan, yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh dengan memperkosa, menusuk atau misalkan bahkan untuk melakukan kejahatan gitu lah. Hati saya terbesit. Nah, itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto mama, foto bapak saya, foto adik-adik saya, itu muncul hati nurani saya benar-benar hancur, hati nurani saya benar-benar ngerasa ini keluarga saya benar-benar dihancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan seperti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul, karena saya tidak terima, karena mereka misalkan meminta saya nggak apa-apa, mereka memfitnah saya nggak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya, karena bagi saya keluarga saya itu sangat lebih penting dari segalanya gitu. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya Mas ya? Kemarin murni spontan, tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena bagi saya keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung resiko apa yang tidak pernah anaknya lakukan gitu. Mas, ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik-baik sama saya, mereka sama sekali tidak menyentuh saya. Bahkan mereka membimbing saya untuk mengarahkan saya untuk lebih dekat kepada yang di atas, untuk bisa lebih banyak memperdalam agama saya, ngaji. Terus mereka juga selalu membimbing, selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada saya dan kepada semua warga binaan yang ada di dalam. Mas Peggy, mungkin boleh diceritain kembali Mas, kemarin itu sebetulnya proses penangkapan itu seperti apa? Mas Peggy mungkin sedang apa dan bagaimana prosesnya Mas? Proses penangkapan kemarin itu awalnya kan saya dikontrakan pas jam 9 pagi itu saya disuruh buat ke rumah dinas yang mantan bos saya tuh di Sesko. Nah, habis itu saya ke rumahnya, terus mereka itu kan suami istrinya kerja sibuk, jadi di rumah nggak ada orang lagi. Sementara di rumah kan ada anak-anak kecil, anak mereka. Jadi saya di situ nungguin anak-anak mereka sambil menjaga mereka. Nah, sampai ibu dan bapaknya pulang kerja sore. Lalu setelah sore itu saya menjemput anaknya yang sekolah, di sekolahan itu. Terus kemudian sesampainya saya di sekolahan itu ada yang moto-moto saya,
Mungkin itu adalah dari tim kepolisian. Namun saya tidak menyadari bahwa itu ada tim kepolisian. Saya pasrah karena saya mikir itu udah biasa gitu. Mungkin itu lagi iseng. Pas saya pulang dari situ udah nyampe ke rumah ibunya si ibu yang mantan bos saya itu. Tiba-tiba saya habis ambil wudhu langsung ditangkap. Siap. Seperti itu berarti ya kronologisnya kemarin ya Mas ya. Mas, Mas Peggy ini punya hobi nggak sih Mas? Hobi saya itu main PS. Main PS. Oke, artinya setelah ini apakah udah kangen juga nih sama PlayStation-nya? Udah mau main PS atau gimana nih Mas? Pasti, itu sangat dirindukan waktu di dalam. Jadi biasanya saya kalau misalkan malam itu pasti rutin main PlayStation. Kalau misalkan libur minggu rutin main PlayStation. Dan di dalam itu sama sekali saya tidak bisa melakukan itu. Jadi itu adalah hal yang paling saya rindukan. Salah satunya. Berarti abis ini mungkin langsung main mau berapa jam nih Mas mainnya rencananya? Insya Allah itu mau sepuasnya gitu. Saya mau melampiaskan kekangenan saya itu, tentang itu. Siap. Oke, Mas, setelah ini yang paling dekat apa kemudian rencana yang akan dilakukan Mas oleh Mas Peggy sendiri? Rencana yang paling dekat ini insya Allah saya bakal kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin ya mencari kerjaan yang baru lah, siap. Mas, tentunya dukungan dari masyarakat Indonesia tak henti-hentinya selama Mas Peggy berada di tahanan selama kurang lebih 49 hari. Ada yang mau disampaikan nggak Mas kepada masyarakat Indonesia khususnya yang selama ini mensupport Mas Peggy Setiawan? Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, kepada tim media, kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta para Kapolri, terus para Menteri, terus para Haji Deddy Mulyadi terutama, terus Pak Niko, terus yang tim-timnya, tim Hercules, tim Grip, tim lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua karena berkat bantuan mereka semua saya bisa berada di sini kembali, bisa kumpul bersama keluarga kembali. Seperti itu lebih. Terima kasih banyak Mas Peggy Setiawan atas waktunya bersama kami Kompas TV. Sehat selalu Mas, semoga lancar semua urusannya setelah ini. Dan selamat main PS ya Mas habis ini. Baiklah saudara, itu tadi Peggy Setiawan yang saat ini sudah dapat menghirup udara bebas dan tentunya akan melanjutkan aktivitas sehari-harinya dengan normal seperti biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Reza Pratama melaporkan. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.